Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun. Ketemu lagi bersama saya Maya Nantia di channelnya Maya Nantia. Dan hari ini aku akan bawain berita viral di sosmed yang lagi booming banget. Kalau kemarin-kemarin kan aku nggak pengen ngebahas ya masalah tentang yang itu itu lagi rame banget juga. Dan ghosting yang juga memang baru-baru ini rame juga. Cuman kali ini aku pengen bahas tentang hal yang berbeda, ya, tentang seorang mantan atlet voli wanita yang bernama Aprilia Manganang. Buat kalian yang belum tahu, Aprilia Manganang ini ternyata adalah seorang laki-laki. Nah, gimana berita selengkapnya? Langsung aja kita simak ke videonya. Kelainan hipospadia. Bagaimana kisah Aprilia Manganang bisa menjadi anggota TNI Angkatan Darat? Serda Aprilia Manganang menjalani corrective surgery atau operasi korektif setelah diketahui mengalami hipospadia dan sebenarnya merupakan laki-laki. Tugasnya di TNI AD nanti pun akan disesuaikan. Seperti diketahui, Aprilia Manganang pernah menjadi atlet voli profesional dan pensiun pada tahun 2020 lalu. Dia sendiri direkrut menjadi anggota TNI pada 2016. Operasi korektif yang dijalani Aprilia Manganang saat ini adalah bantuan dari TNI AD. Saat ini dia sudah menjalani masa pemulihan di RSPAD Jakarta. Lalu bagaimana setelah Serda Aprilia Manganang pulih dari operasi? Kasat Jenderal Andika Perkasa sudah menyiapkan posisi untuknya. Selanjutnya, Manganang begitu masuk jajaran TNI AD, dia akan menjadi bintara di komunitas Ajudan Jenderal. Dengan kondisi ini, maka saya dengan staf akan melakukan evaluasi untuk memberikan tugas yang lebih pas, kata Jenderal Andika Perkasa saat jumpa pers pada Selasa, tanggal 9 Maret 2021. Kemungkinan besar kita akan menempatkannya di perbekalan dan angkutan atau kesehatan, tergantung passionnya Manganang lebih besar di mana sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Andika juga menceritakan latar belakang keluarga Aprilia Manganang. Dia lahir di Sulawesi Utara dan Sersan Aprilia Manganang dilahirkan di Tahuna, tepatnya di Pulau Sangir atau sering disebut Tahuna. Kalau kita hari ini naik kapal, itu kira-kira dari Manado 8 jam ke arah pulau ini, kisah Jenderal Andika. Ayah Aprilia Manganang dulu bekerja sebagai buruh perkebunan, sementara ibunya ialah asisten rumah tangga. Keduanya hanyalah menempuh pendidikan SD. Dan dengan segala keterbatasan itu, tidak ada yang tahu bahwa dia mengalami kondisi hipospadia atau kelainan bentuk kelamin bayi laki-laki saat dia lahir. Dan akibatnya, Aprilia Manganang dicatatkan sebagai perempuan dan kondisi itu bertahan hingga ia dewasa. Ini yang kemungkinan para medis melihat hanya secara fisik bahwa anak ini perempuan. Kondisi ini terus berlangsung sampai Aprilia sekolah dasar dan SMP di Tahuna, pindah SMA ke Manado, jelas Jenderal Andika. Yang dipertanyakan, bagaimanakah kronologi tes saat rekrutmen TNI pada saat itu? Karena kan Aprilia Manganang ini adalah seorang TNI ya guys. Ternyata tidak selengkap sekarang guys rekrutmen tesnya. Pada tahun 2016, Aprilia Manganang direkrut masuk TNI berkat prestasinya di dunia voli. Sebenarnya kala itu Aprilia Manganang sudah menjalani tes kesehatan. Namun Jenderal Andika mengakui tes itu tidak selengkap pemeriksaan yang dilakukan kala ini untuk mengungkap jenis kelamin Aprilia Manganang. Pemeriksaan kesehatan memang saat itu tahun 2016 ya, ada program khusus AD merekrut mereka-mereka yang punya prestasi. Dan AD waktu itu memutuskan menerima. Lagi-lagi saat itu pemeriksaan memang tidak dilakukan selengkap yang kami lakukan saat ini. Itulah jawaban saya. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan AD saat ini merasa bertanggung jawab untuk membantu dia mendapatkan apa yang seharusnya ditakdirkan pada saat dia dilahirkan, kata Jenderal Andika. Sikap terbuka ditunjukkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal Andika Perkasa terkait kondisi prajuritnya yakni Sersan II atau Serda Aprilia Manganang. Secara medis, Aprilia Manganang terbukti lahir sebagai seorang pria dengan Jenderal Andika menyebut Aprilia Manganang bukan seorang transgender dan intersex. Andika menjelaskan Serda Aprilia Manganang lahir sebagai laki-laki dengan kelainan hipospadia. Sersan Manganang ini bukan transgender, bukan juga intersex, tidak termasuk dalam kategori itu semua.
Saya tahu definisinya dan tim dokter pun tahu semua definisinya. Karena memang kelainan yang dialami adalah hipospadia, jadi selalu kembalikan ke situ, kata Jenderal Andika di Mabes Angkatan Darat. TNI AD membantu Aprilia Manganang yang memiliki kelainan hipospadia dengan corrective surgery sebanyak 2 kali. Aprilia menjalani operasi media tahap pertama dan masih recovery di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Operasi ini yang saya katakan tadi adalah corrective surgery atau istilahnya operasi korektif. Jadi tidak ada pergantian kelamin yang bukan administrasi tadi. Kalau tadi yang akan kita urus ke Pengadilan Negeri Tondano tadi kan administrasi kependudukannya. Tetapi Manganang adalah laki-laki dan tidak ada pergantian secara fisik yang mungkin tadinya dari organ-organ kelamin wanita menjadi pria. Itulah penegasan saya. Aprilia Manganang sendiri awal karirnya ditempatkan di Bandung pada 2016 dan seterusnya sejak 2018 bertugas di Kodam Manado. Jenderal Andika menceritakan bahwa Aprilia Manganang merupakan sosok prajurit yang cukup disiplin. Sejak dia lulus 2016, dia ditempatkan di Dinas Jasmani di Bandung, tapi mulai 2018 sampai sekarang dia ditempatkan di Kodam Manado. Dia adalah prajurit yang punya disiplin karena selama dinas sama sekali tidak ada pelanggaran. Orangnya sangat nurut dan saya yakin itu adalah satu attitude ya. Kalau kita lihat dia sebelum bergabung TNI, ada dia punya prestasi juga, menunjukkan orang yang punya komitmen disiplin dan selama dinas selalu masuk dinas sesuai jam. Jadi tidak ada perintah yang diberikan yang dia tidak lakukan. Dari beberapa sumber yang aku baca nih guys, sebenarnya dia tuh udah kayak sanksi, ragu atau mempertanyakan jenis kelaminnya nih guys di diri dia sendiri. Jadi sebenarnya dia juga udah pengen ngecek gitu. Dan kebetulan banget di TNI AD ada pemeriksaan kesehatan gitulah. Dan disitulah dia akhirnya bisa menemukan kenyataan bahwa dia sebenarnya laki-laki. Jadi Aprilia sendiri merasa sangat beruntung dan berterima kasih gitu kepada Bapak Andika Perkasa gitu guys. Dan gimana tentang medali yang pernah dia dapat selama ini, karena dia kan perempuan ya. Terus kalau misalnya ada yang protes dan gimana-gimananya, karena medalinya itu memang untuk kejuaraan perempuan, sementara baru-baru aja diketahui bahwa kelamin dia jenis kelamin simak nih guys. Status medali yang pernah diraih mantan atlet voli timnas putri Indonesia Aprilia Manganang dipertanyakan usai dirinya dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Aprilia Manganang telah meraih sejumlah prestasi saat membela timnas voli putri Indonesia, khususnya di ajang SEA Games. Bersama timnas voli putri Indonesia, Aprilia sukses meraih medali perunggu pada SEA Games 2013 dan 2015, serta medali perak pada edisi 2017. Namun, nasib medali Aprilia kini justru menjadi pertanyaan menyusul pengumuman dirinya yang dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Dikutip dari situs Departemen Urologi RSCM FKUI, hipospadia merupakan kelainan bawaan yang umumnya dialami sejak lahir. Tingkatan hipospadia juga bermacam-macam. Salah satu dari 3 jenis hipospadia yang paling sering ditemukan adalah lubang saluran kemih terletak di bagian bawah penis. Lantas, bagaimana status medali yang pernah diraih Aprilia Manganang selama berseragam Timnas Voli Putri Indonesia? Sekretaris Jenderal KOI atau Komite Olimpiade Indonesia, Ferry Kono, menjelaskan status medali Aprilia menjadi kewenangan SEAGF atau Southeast Asian Games Federation. Namun, Ferry menilai medali Aprilia Manganang tidak seharusnya dianulir sebab dia sudah mendapat pengakuan teknis bahwa dia adalah perempuan saat bertanding di SEA Games. Sementara kami sedang menugaskan Komisi Medis KOI untuk mencari klarifikasi yang legit terkait medali nantinya akan menjadi kewenangan SEAGF. Namun menurut kami, seharusnya Aprilia sudah mendapatkan pengakuan teknis pada saat technical meeting sebelum event berlangsung. Kami nantinya juga akan berkomunikasi dengan Komisi Sport dan Rule SEAGF. Tutur Ferry Kono menambahkan. Lebih lanjut, Ferry juga mengungkapkan bahwa status medali Aprilia Manganang akan aman apabila tidak ada protes dari negara lain. Akan tetapi, bila ada negara lain yang melakukan banding terhadap keputusan SEA Games lalu, tentu isu tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Tuh guys, jadi semoga aja nggak ada negara lain yang mengklaim atau banding atas kemenangan medali yang pernah diraih oleh Aprilia ya guys. Karena pada saat itu juga ternyata udah melakukan beberapa tes kesehatan juga. Dan dia memang dinyatakan sebagai perempuan. Oke, jadi segitu dulu video viral sosmed di channelnya Maya Anantia hari ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like-nya, komen, share, dan subscribe channel aku ya guys buat kalian yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum.